Tetapi kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak pernah merasa bahwa diri kita ini begitu berharga. Kita tidak pernah merasa bahwa diri kita sebenarnya berharga di mata Tuhan. Sehingga kita berusaha untuk melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Kita berusaha untuk melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan kekuatan kita sendiri. Tidak pernah belajar untuk menghadapkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya pernah mengatakan apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita kecewa, kita menyalahkan Tuhan. Apakah kita mau menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan? Dengan kata lain, apakah kita mau menjadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup keinginan kita? Karena apa? Kita merasa lebih mampu mengetahui apa yang menjadi keinginan kita lebih daripada Tuhan sendiri. Anggapan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita maui. Benar loh? Seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan, aku ingin ini, tapi Engkau menghendaki itu. Kalau kita beradu argumen dengan Tuhan, kira-kira Bapak Ibu pilih keinginan Bapak Ibu atau kehendak Tuhan? Kalau mau jujur, keinginan kita itu seolah-olah lebih menguntungkan daripada kehendak Tuhan. Ada orang yang berkomentar demikian. Keinginan manusia bisa menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan seperti ini? Keinginan manusia bisa menjadi kehendak Tuhan. Bisa? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang bisa mewujudkan keinginannya sesuai dengan Tuhan. Tetapi orang yang hidupannya saja amburadul jauh dari Tuhan, apakah dia bisa menjadikan keinginannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan menyayangi kita semua satu demi satu, tidak berbeda satu sama lain. Tetapi cara Tuhan membuktikan kasih sayangnya, membuktikan kasihnya kepada kita itu berbeda individu, ya individu. Karena tiap individu unik, ya. Tidak ada individu yang sama. Mungkin ada yang berdoa satu kali langsung dikabulkan sama Tuhan. Tetapi ada yang berdoa bertahun-tahun Tuhan tidak mengabulkan. Lalu apakah Tuhan pilih kasih? Ya. Bapak Ibu tahu saya berpuasa selama 1 tahun, tahu nggak? Bisa tahu saya berpuasa selama 1 tahun lebih? Ya kelihatan. Saya habis saya berpuasa selama 1 tahun sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Amun, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, ini manusiawi. Semua orang pasti menginginkan sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan bagi dia. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia berusaha untuk mendatangkan keuntungan bagi dia. Tetapi seringkali keuntungan itu bukan keuntungan yang datang. Tindakan kita tidak mendatangkan keuntungan, malah mendatangkan satu kerugian. Nah, seandainya saat itu jam 2 dini hari saya setelah terbangun berusaha tidur, mungkin saya tidak akan terserang sakit, ya. Saya tidak akan sakit bagi ya. Jam 2 dini hari tidak tidur, malah cuci baju di luar antara kamar. Bapak Ibu kan yang pernah tahu rumah saya pasti tahu kalau antara kamar belakang dan depan ini ada ruang terbuka. Saya nyuci di situ. Biasa. Kalau saya nyuci baju pasti pakai celana pendek doang, tidak pakai baju ya. Sok kuat-kuat di badan. Tapi begitu terkena angin malam langsung tembak. Ketika kami berdua sakit, seandainya istri saya ini tidak ada sekali 2 kali terkena apa? Kecekit. Tidak pernah ke dokter, karena dokter paling-paling tidak sempat pada rasanya. Jadi kalau kata jika Tuhan menghendakinya, bukan kalimat jika aku mengingininya, aku akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi aku harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ingat, ditulis dikatakan, yang pertama dikatakan adalah Tuhan menghendakinya. Yang diutamakan oleh Yakobus adalah jika Tuhan menghendakinya. Dengan kata lain, Tuhan, Yakobus menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang